Di sebuah sudut dunia yang kelam dan berdebu, entah di warung kopi pojok terminal atau dalam saldo rekening yang menyedihkan, terdapat misteri besar yang belum terpecahkan. Mengapa uang begitu enggan menetap di dompet kita? Seolah-olah uang memiliki indera keenam yang bisa mendeteksi dompet mana yang pantas diisi dan mana yang layak dibiarkan kering seperti sumur tua di tengah gurun. Saya telah mengerahkan tim investigasi yang terdiri dari saya sendiri, laptop butut, dan secangkir kopi Shahset untuk menggali kebenaran di balik fenomena ini. Apakah ini murni kesialan? Apakah ada kekuatan gelap yang mengutuk rekening kita? Ataukah kita sendiri yang tanpa sadar membangun tembok tak kasat mata yang menghalangi aliran uang? Jawabannya mungkin lebih mengerikan dari yang kita kira. Setelah menelusuri jejak-jejak kemiskinan yang menganga, berbicara dengan para korban, termasuk saya sendiri, dan menganalisis pola-pola yang mengerikan dari aplikasi keuangan, saya menemukan 7 alasan utama mengapa uang tampaknya enggan tinggal lebih lama dengan kita. Bersiaplah, karena setelah mendengar ini, Anda mungkin akan mulai curiga bahwa kantong Anda selama ini telah menjadi lokasi pemujaan bagi entitas misterius bernama krisis finansial abadi. Pertama, kebiasaan impulsif, musuh sejati dompet. Pernah nggak masuk ke minimarket cuma mau beli sabun, tapi keluar dengan tas penuh barang yang bahkan tidak kamu ingat kenapa membelinya? Selamat, kamu mungkin menderita sindrom belanja impulsif. Ini penyakit keuangan yang sering diabaikan. Otak kita dirancang untuk mencari kepuasan instan, dan industri retail tahu itu. Makanya diskon, cashback, dan beli 2 gratis 1 selalu tampil mencolok di depan mata. Yang lebih sadis, mereka bahkan tidak peduli apakah kamu benar-benar butuh barang itu atau tidak. Yang penting kamu beli dulu, menyesal belakangan. Masalahnya, banyak orang menyamarkan kebiasaan ini dengan alasan self-reward. Padahal, kalau setiap hari self-reward itu bukan penghargaan untuk diri sendiri, tapi sabotase finansial. Apa gunanya beli barang mahal kalau akhirnya kamu stres karena uang habis? Solusinya, terapkan aturan 24 jam sebelum membeli sesuatu di luar kebutuhan pokok. Kalau setelah 24 jam, kamu masih merasa butuh, baru beli. Kalau tidak, berarti itu hanya godaan sesaat. Sederhana, tapi bisa menyelamatkan dompetmu dari penderitaan berkepanjangan. 2. Gaya hidup sultan tapi gaji rakyat jelata. Ini dia kejahatan finansial paling umum di zaman modern. Hidup seolah-olah kita punya rekening rahasia di Swiss, padahal yang ada hanya dompet digital dengan saldo yang lebih sering merah daripada hijau. Masalahnya, media sosial telah membuat standar hidup manusia melompat dari realistis ke absurdis. Dulu kita bahagia hanya dengan makan nasi goreng di pinggir jalan. Sekarang, tidak lengkap kalau tidak ada latte berharga setengah dari uang makan sehari. Kita merasa wajib punya smartphone terbaru, harus nongkrong di tempat yang instagramable, dan harus punya pakaian yang minimal brand lokal premium supaya tidak dikira ketinggalan zaman. Masalahnya, di balik semua itu, ada kartu kredit yang megap-megap, rekening yang sekarat, dan tagihan yang menunggu dengan setia di akhir bulan. Dan seperti sebuah kutukan, semakin kita mencoba terlihat kaya, semakin miskin kita jadinya. Karena tentu saja uang tidak suka dipermainkan, ia tidak akan datang ke orang yang menggunakannya hanya untuk berpura-pura punya lebih banyak uang. Yang lebih menyedihkan adalah ketika kita akhirnya sadar bahwa hidup kita hanya sebuah ilusi yang dibiayai dengan cicilan. Kita baru mulai berhitung setelah semuanya terlambat, setelah menyadari bahwa 70% gaji sudah habis untuk gaya hidup dalam 5 hari pertama bulan berjalan, dan 25% sisanya sudah dialokasikan untuk bayar hutang bulan lalu. Sisanya, ya, selamat menikmati air putih dan doa sebagai sumber nutrisi utama sampai gajian berikutnya. 3. Hutang, jalan pintas menuju neraka finansial. Utang itu seperti mantan posesif yang manipulatif. Awalnya tampak manis, membantu saat kita kesulitan, tapi semakin lama, semakin menyesakkan. Dan pada akhirnya, dia menuntut lebih dari yang kita sanggup berikan. Dan jika kita mencoba kabur, dia akan mengejar dengan bunga berbunga. Kebanyakan orang berutang dengan alasan nanti juga bisa dibayar, seolah-olah uang di masa depan
akan lebih bersahabat daripada uang hari ini. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Masa depan hanya membawa lebih banyak tagihan, lebih banyak cicilan, dan lebih banyak penyesalan. Tapi tetap saja, kita jatuh dalam perangkap ini, tergoda oleh bunga yang cuma segini persen, tapi diam-diam menanam bom waktu di keuangan kita. Yang paling mengerikan dari utang adalah efek dominonya. Satu kartu kredit digunakan untuk menutupi utang kartu kredit lainnya. Pinjaman online diambil untuk menutup tagihan bulan lalu. Dan sebelum sadar, kita sudah menjadi bintang utama dalam reality show bagaimana cara kabur dari debt collector. Uang benci berada di tangan orang yang dikejar-kejar utang. Dia ingin tenang, nyaman, tidak merasa seperti buronan yang sewaktu-waktu bisa diciduk. Jadi, ketika dia tahu pemiliknya punya utang di 7 aplikasi pinjol sekaligus, uang akan segera mengepak barang-barangnya dan angkat kaki dari kita. Jadi, jika Anda sering bertanya-tanya kenapa uang cepat pergi, coba lihat lagi daftar tagihan Anda. Bisa jadi, uang Anda sebenarnya tidak pernah pergi kemana-mana. Dia hanya sedang bekerja keras membayar kesalahan masa lalu Anda. 4. Takut investasi tapi berani judi. Kita sering mendengar orang berkata, investasi itu beresiko, bisa rugi. Tapi, anehnya, orang yang sama justru berani memasang taruhan di judi online, beli nomor togel, atau ikut arisan online bodong yang katanya bisa membuat kaya dalam semalam. Padahal, kalau dipikir-pikir investasi dan judi itu sama-sama punya resiko, bedanya, satu berdasarkan perhitungan, satunya lagi berdasarkan harapan kosong dan keberuntungan. Uang tidak suka berada di tangan orang yang tidak tahu cara mengelolanya. Jika kita takut investasi, yang legal dan tidak bodong tentunya, yang jelas-jelas bisa dipelajari, tapi dengan senang hati membuang uang untuk sesuatu yang peluang menangnya lebih kecil daripada disapa mantan yang sedang jalan bareng pacar barunya, maka jelas uang akan memilih pergi ke tempat lain. Ia lebih betah di rekening orang yang mengerti cara mengembangkannya, bukan yang mengandalkan mukjizat, tapi setiap bulan tetap mengeluh soal keuangan. Yang lebih ironis adalah ketika orang kehilangan uang karena judi atau skema cepat kaya, mereka justru makin nekat. Mereka berpikir, harus balik modal, lalu menggali lubang yang lebih dalam. Ini seperti jatuh ke sumur tapi bukannya berusaha keluar, malah menggali ke bawah berharap ada tangga di sana. Tidak ada. Yang ada hanya kebangkrutan yang makin nyata. Jika uang adalah seorang manusia, ia pasti sudah lelah dengan perilaku ini. Ia tidak ingin berada di tempat yang memperlakukannya seperti struk belanja Indomaret, dipegang sebentar, lalu diremas dan dibuang ke tempat sampah. Ia ingin dikelola, dihargai dan dikembangkan, bukan dijadikan korban dari harapan kosong dan keputusan bodoh. 5. Kebocoran dompet. Uangmu hilang bukan karena dicuri tapi bocor diam-diam. Kamu tidak boros. Setidaknya itu yang kamu pikirkan. Tapi entah bagaimana, uang selalu terasa cepat habis. Jika ini terjadi padamu, kemungkinan besar kamu mengalami kebocoran dompet. Kebocoran ini seringkali bersifat kecil tapi konstan, seperti langganan streaming yang tak pernah kamu pakai, beli kopi setiap pagi, atau jajan di Alfamart tiap sore. Bahaya kebocoran ini terletak pada sifatnya yang diam-diam. Tidak ada satu transaksi besar yang menghabiskan uangmu, tetapi ratusan transaksi kecil yang secara perlahan menggerogoti saldo rekeningmu seperti rayap memakan kayu. Banyak orang yang baru menyadari kebocoran ini saat mereka iseng mengecek riwayat transaksi dan mendapati bahwa jumlah pengeluaran untuk hal-hal kecil ternyata lebih besar dari yang mereka kira. Jika kamu pernah mengalami keheranan seperti ini, selamat. Kamu korban kebocoran finansial. Solusinya? Cobalah mulai mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun, buat daftar tersangka utama dan eliminasi yang tidak perlu. Jika kamu bisa menyelamatkan Rp50.000 sehari dari pengeluaran yang tak perlu, dalam sebulan kamu sudah punya dana darurat yang lumayan. 6. FOMO. Ketakutan yang membuat dompet menjerit histeris. FOMO, fear of missing out, bukan sekedar fenomena sosial, ini adalah penyakit keuangan. Kita selalu merasa harus ikut dalam setiap tren, setiap hype, dan setiap kesempatan
yang kelihatannya terlalu bagus untuk dilewatkan. Masalahnya, tidak semua kesempatan itu benar-benar bagus, dan sebagian besar hanyalah jebakan yang dirancang untuk menguras dompet. Lihat saja bagaimana kita bereaksi terhadap promo dan diskon. Begitu ada notifikasi flash sale 90%, jari kita langsung bergerak lebih cepat dari otak. Kita tidak pernah bertanya, apakah aku benar-benar butuh ini? Yang ada justru, wah, kapan lagi bisa dapat murah begini? Akibatnya kita membeli barang-barang yang bahkan tidak kita ingat pernah menginginkannya sebelum melihat diskon tersebut. FOMO juga menyerang dalam bentuk gaya hidup. Teman-teman pergi liburan? Kita harus ikut, meskipun saldo sudah sekarat. Ada restoran baru yang viral. Kita harus coba meskipun setelah itu harus makan mie instan seminggu. FOMO ini yang membuat uang kita enggan menetap, karena setiap kali dia datang, kita buru-buru mengusirnya demi mengejar sesuatu yang enggak penting-penting amat. Perusahaan-perusahaan sangat memahami kelemahan ini dan memanfaatkannya dengan brutal. Mereka menciptakan batas waktu, limited edition, hanya hari ini, tinggal 5 stok lagi. Yang sebenarnya hanya trik psikologis untuk memicu rasa takut kehilangan. Kita pun terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak pernah berakhir, terus-menerus mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kita butuhkan. Jadi, kalau uang terus kabur, mungkin dia lelah melihat kita lebih setia pada ketakutan daripada kepadanya. Mungkin dia ingin kita lebih setia pada rencana keuangan daripada tren yang hanya bertahan sebentar. 7. Tidak belajar dari kesalahan yang sama. Ini mungkin alasan paling fatal dari semuanya. Kita terus mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Kita tahu bahwa belanja impulsif itu buruk, tapi tetap melakukannya. Kita tahu bahwa berhutang tanpa perhitungan itu berbahaya, tapi tetap masuk jebakan yang sama. Kita tahu bahwa menabung itu penting, tapi tetap menundanya untuk bulan depan. Banyak dari kita yang setiap bulan mengalami krisis keuangan yang sama, tapi tidak pernah benar-benar belajar dari pengalaman. Kita menganggapnya sebagai bagian dari hidup, bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan. Kalau kita tidak pernah mau belajar dari kesalahan, maka tidak peduli seberapa besar penghasilan kita, uang akan tetap kabur. Karena uang hanya mau tinggal dengan orang yang bisa menghargainya dan mengelolanya dengan bijak. Jadi, kalau uang terus kabur, mungkin dia sudah muak melihat kita jatuh di lubang yang sama berulang kali. Mungkin dia ingin kita benar-benar berubah, bukan sekedar berjanji untuk berubah setiap awal bulan. Pada akhirnya, uang bukanlah makhluk hidup yang bisa memilih pergi atau tinggal. Kitalah yang sebenarnya menentukan apakah dia akan menetap atau terus menghilang. Kalau kita terus mengulang pola yang sama, maka jangan heran kalau kita terus berada dalam kondisi finansial yang sama. Jadi, apakah kita mau terus membiarkan uang kabur, atau mulai belajar menghargainya? Pilihan ada di tangan kita.